Dikatakan kepada beliau, kenapa dikatakan kepada beliau, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang sudah mereka ganti dari perkara agama sepeninggalmu. yakni perbuatan-perbuatan menyimpang sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebabkan sebagian umatnya atau di antara umatnya itu tidak bisa mendekat ke telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian aku berkata, suhqan liman baddala ba'di. Ya, celaka. Ya. Atau makna yang lainnya dan menjauhlah orang yang telah melakukan perubahan sepeninggalku. Ya. Nah, siapa orang yang mengganti di sini? Siapa yang melakukan perubahan ya di dalam agama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepeninggal beliau? Ya, kita simak perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Ya. Beliau mengatakan, qala ulama'una rahimahullahu alaihim ajma'in. Qala ulama'una rahmatullahi alaihim ajma'in. فكل من ارتدى عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم والملعنون بالكبائر المستحفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. Ya. Beliau mengatakan orang-orang yang mengganti itu adalah semua orang yang murtad dari agama Allah atau membuat bid'ah yang tidak diridhoi dan diizinkan oleh Allah. Mereka lah orang-orang yang terusir dan dijauhkan dari telaga. Ya, secara khusus para ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya mereka yang terusir dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari telaga adalah ahlul bid'ah, yang mana mereka melakukan perubahan-perubahan di dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini dijelaskan oleh para ulama, termasuk di antara bahayanya bid'ah adalah seseorang atau seorang muslim bisa dijauhkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demikian pula orang-orang zalim yang melampaui batas dalam kezalimannya, membasmi kebenaran, membantai penganut kebenaran dan menekan mereka. Atau orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa besar, terang-terangan menganggap remeh maksiat, serta kelompok menyimpang penganut hawa nafsu dan bid'ah. Ya. Al-Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan, yang dimaksud dengan orang yang dihalang-halangi untuk mendekat kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah semua orang yang melakukan perbuatan bid'ah yang tidak diridhoi Allah dalam agama ini akan diusir dari telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling parah adalah ahlul bid'ah yang menyimpang dari pemahaman kaum muslimin seperti Khawarij, Syiah, Syiah Rafidah dan para pengikut hawa nafsu. Semua mereka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang disebutkan dalam hadis yang diusir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa mereka diusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat? Karena mereka sewaktu di dunia tidak mau meminum telaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al jaza'u min jinsil amal. Ketika di dunia tidak mau meminum telaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hari kiamat pun diharamkan atau dihalang-halangi untuk meminum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu ikhwas sekalian, disinilah letak urgensi atau pentingnya kita berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yakni kita akan mendapatkan berbagai macam kebaikan. Ya, berbagai macam kebaikan. Di antaranya adalah kita akan bisa lebih sempurna atau akan sempurna di dalam melaksanakan syariat Islam dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, al-Islamu huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam.
Ya. Al-Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Bagaimana kita akan bisa menegakkan Islam dengan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu dengan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diisyaratkan oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Demikian ahlu sunnah ya di dalam beragama, senantiasa mereka merujuk kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berusaha untuk berusaha untuk mencocokkan amal mereka sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal fa'alahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam am la? Hal qalahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam am la? Hal qarrarahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam am la? Apakah dilakukan oleh Nabi atau tidak? Apakah diucapkan Nabi atau tidak? Apakah ditetapkan oleh Nabi atau tidak? Ya. Kalau ditetapkan, kalau diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka pasti akan diikuti oleh para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itu dalam ahlu sunnah wal jamaah ada sebuah kaidah yang besar, kaidah yang agung, yaitu kaidah mengatakan lau kana khairan la sabaquna ilaih. Nah, kalau seandainya perbuatan itu baik, maka para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukannya. Ini prinsip yang harus kita pegang. Ya, jangan tertipu dengan banyaknya manusia yang melakukan suatu hal yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun seluruh dunia atau amatud dunia melakukannya, maka jangan tertipu. Karena syariat ini ya atau agama ini akan tegak dengan benar hanya dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbuatan manusia itu bukan dalil, ya. Perbuatan manusia bukan dalil. Bahkan di sana ada banyak dalil yang menjelaskan bahwasanya kalau kita mengikuti kebanyakan manusia maka kita akan tersesat. Maka kita akan tersesat. Ya. Maka banyaknya pengikut itu bukan tolak ukur satu kebenaran ikhwah. Nah, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk dari umat beliau yang tidak terhalangi dari minum dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuncinya satu, berpegang teguh dengan sunnah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun berat, ya, meskipun berat. Tapi alhamdulillah kita berkumpul di sini dalam rangka untuk saling mengokohkan, dalam rangka untuk saling menguatkan, ya. Karena jangan sampai kita menyendiri, ya. Kalau kita menyendiri, ya, kita akan menjadi mangsa serigala, ya. Mangsa apa? Serigala, ya. Kambing yang menyendiri atau memisah dari kelompoknya akan menjadi makanan empuk serigala. Pun demikian kita, kalau kita menyendiri maka akan menjadi makanan empuk syaitan, ya. Maka kita sering berkumpul dalam rangka saling mengingatkan, ya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian ikhwas sekalian, yang kedua atau yang ke-36 dari prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah adalah bahwasanya ahlu sunnah mengimani adanya as-sirat. Mengimani adanya apa? As-sirat, ya. As-sirat menurut bahasa berarti jalan, ya. Jalan. Adapun menurut istilah, ya, sirat sini adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam, ya. Jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang akan dilewati umat manusia, ya, khususnya muslim di sini, ya. Jadi tidak ada yang melewati sirat kecuali dia seorang muslim atau seorang mukmin. Ada tempat yang lain
dari sebagian ulama, munafik juga melewati, tetapi pada akhirnya dia akan jatuh, ya. Tapi ada juga di antara umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melewati sirat, kemudian mereka jatuh ke dalamnya. Ya. Ada berbagai macam cara atau berbagai macam bentuk bagaimana manusia, ya, kaum muslimin melewati as-sirat. Disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, berbicara tentang orang-orang yang melewati sirat, ya. Beliau mengatakan, kemudian ada orang yang beriman, ya, yang melewatinya secepat kedipan mata, ya, secepat kedipan mata. Kemudian ada yang secepat kilat, ada yang seperti angin, ya, seperti burung terbang, seperti kuda yang berlari dengan cepat, ada yang seperti onta, ya, ada juga yang berjalan di atas perutnya, merangkak di atas apa? Perutnya, ya. Maka ada yang selamat, yakni tidak terkena kait-kait yang ada, kait-kait yang di situ akan menarik setiap orang yang dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Taala, ya. Ada juga yang terkoyak, akan tapi selamat, selain berdarah-darah dulu, gitu, ya. Kemudian dia selamat, ya. Dan ada pula yang dicampakkan ke dalam neraka. Nasallallahu salamata wal afiyah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendahului kita menuju sirat, dan beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma sallim sallim, ya, Allahumma sallim sallim. Dan mereka juga mengatakan demikian, ya. Orang yang melewati sirat juga berdoa Allahumma sallim sallim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun demikian berdoa Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Dan sirat ini disebutkan dalam riwayat, ya, bahwasanya dia lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Dan jangan bayangkan kita, dan jangan bayangkan ini dengan kehidupan kita saat ini, dunia, nggak bisa, ya. Kalau kita logikakan dengan apa yang ada di dunia ini, bagaimana kita bisa melewati sebuah benda yang lebih lembut daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang? Maka tidak masuk dalam logika kita. Tapi kita mengimaninya sebagaimana datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hakikatnya nanti kita akan melihat, ya, ini perkara gaib, ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang kejadian melewati sirat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya, ya. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya, yakni tidak mendatangi neraka. Dan itu bagi Rabbmu adalah suatu ketetapan yang telah ditetapkan. Abdullah bin Mas'ud, kemudian Qatadah dan Zaid bin Aslam radhiyallahu anhum menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud, ya, bahwasanya setiap orang atau setiap kita akan mendatangi neraka, maksudnya adalah melewati jembatan as-sirat, ya, melewati jembatan as-sirat. Karena inilah jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, kita harus melewati ini. Adapun orang-orang kafir, mereka langsung digiring ke dalam neraka. Adapun kita akan diuji dengan melewati apa? Sirat, ya. Dan masing-masing kita akan mendapatkan cahaya sesuai dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Semakin besar amal soleh yang kita lakukan, maka semakin besar cahaya yang kita miliki untuk melewati sirat. Jadi selain apa? Selain berbagai macam cara yang berbeda ketika melewati sirat, cahaya yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita juga berbeda-beda, ya. Amal soleh yang kita lakukan di dunia ini nanti akan menjadi cahaya atau menjelma menjadi cahaya pada hari itu, ya. Ada yang cahayanya sebesar gunung, ya, sampai yang terkecil
cahayanya seperti lilin, sebesar jempol, ya, seperti lilin, menerangi ketika lewat sirat. Itulah cahaya di dunia, yaitu amal saleh yang kita lakukan akan menjelma pada hari itu menjadi cahaya yang akan menerangi kita melewati as-sirat. Ya. Adapun sahabat Ibnu Abbas dan selainnya menafsirkannya dengan masuk ke dalam neraka, namun mereka selamat darinya. Ya, Allahu a'lam. Ya. Tapi saya lebih cenderung dengan pendapat yang pertama, ya, bahwasanya ya, wa im minkum illa wariduha, ya, tidak ada seorang pun dari kalian yang tidak mendatanginya atau tidak mendatangi neraka, yakni melewati as-sirat. Karena di antara kaum muslimin atau kaum mukminin, ya, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa azab, bahkan tanpa hisab. Ya, ada 3 macam. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, masuk surga tanpa adab, dan masuk surga setelah adab. Ya. Nanti kita akan berbicara tentang asy-syafa'at. Mereka para pelaku dosa besar, ya, dari kalangan kaum muslimin yang tidak mendapatkan ampunan Allah Azza wa Jal, mereka masuk ke dalam neraka terlebih dahulu, disucikan sesuai dengan kadar dosanya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Tapi pada akhirnya, ya, setiap mukmin muwahhid, ya, yang ada dalam hatinya keimanan meskipun sebesar biji dzarrah, dia akan dibebaskan dari neraka. Ya, pada akhirnya dia akan masuk surga. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Menyelisih akidahnya Khawarij, ya, yang mana Khawarij menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum muslimin dengan kafir. Kalau kafir otomatis kekal di neraka. Ini akidah yang menyimpang, ya. Atau akidahnya Mu'tazilah, ya, akidahnya Mu'tazilah menghukumi pelaku dosa besar dari kalangan kaum mukminin, ya, di dunia tidak kafir, tidak mukmin. Tidak kafir, tidak mukmin. Di antara 2 tempat atau 2 manzilah. Ini juga tidak benar, ya. Kemudian kalau mati bagaimana? Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosanya, maka dia kafir. Ini Mu'tazil. Ya, Ahlu Sunnah menyelisih kelompok ini, ya. Nah, apabila mereka telah menyeberangi jembatan tersebut, mereka akan diberhentikan pada sebuah jembatan lagi, namanya qantarah. Kalau ini namanya sirat, ya. Setelah mereka melewati sirat, mereka diberhentikan di sebuah jembatan, ya. Diberhentikan di sebuah jembatan sebelum mereka masuk surga, ya. Lalu di sana akan diselesaikan semua permasalahan yang terjadi di antara calon penghuni surga. Dikisos di sana, diselesaikan semuanya di sana, ya. Dibersihkan hati-hati calon penghuni surga, diselesaikan semua permasalahannya di sana, sampai tidak ada lagi hasad, iri, dengki dan seterusnya. Baru kemudian mereka diizinkan masuk surga. Tapi mereka tidak akan masuk surga sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, meminta kepada malaikat penghuni atau penjaga surga untuk membuka surga, ya. Dan malaikat tersebut, ya, mengatakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku diperintahkan untuk tidak membuka surga sebelummu. Ya. Ya, subhanallah. Rasulullah adalah Rasul yang terakhir, ya. Tapi beliau adalah manusia yang pertama masuk surga. Ya. Baru kemudian diikuti oleh umat beliau, ya. Baru kemudian diikuti oleh para nabi, para rasul yang lainnya, diikuti oleh umatnya masing-masing. Jadi kita adalah umat yang terakhir, tapi duluan masuk surga. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kemudian yang berikutnya, ikhwas sekalian,
Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah meyakini adanya syafaat. Meyakini adanya apa? Syafaat, ya. Syafaat ini, ya, pembahasannya, ya, cukup menarik karena banyak, ya, manusia yang mengharapkan syafaat, ya. Tapi ingat, syafaat itu ada dua macam, syafaat al-muthbatah dan syafaat al-manfiyah. Ada syafaat yang ditetapkan dan ada syafaat yang dinafikan, ya. Syafaat menurut bahasa artinya menggenapkan, menggabungkan atau mengumpulkan sesuatu dengan sejenisnya, ya. Syafaat juga berarti wasilah atau perantara dan talab atau permintaan. Adapun syafaat menurut istilah berarti at-tawassut lil ghair bijalbi manfaatin aw daf'i madarrah, ya, menjadi perantara bagi orang lain dengan tujuan mengambil manfaat atau menolak bahaya. Dan syafaat itu para ulama membaginya, ya, dengan pembagian yang berbeda-beda, ya. Ada yang membaginya 6, ada yang 7, ya. Ala kulli hal, akan tapi pembagian-pembagian tersebut tidak masalah. Artinya pembagian-pembagian tersebut tidak mengurangi substansi daripada syafaat itu sendiri, ya. Saya merujuk kepada penjelasan dalam kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Barbahari bahwasanya syafaat itu secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama, syafaat yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua, syafaat untuk beliau dan yang lainnya dari kalangan para malaikat, para nabi dan orang-orang saleh. Jadi akan memberikan syafaat bukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dari kalangan malaikat, para nabi dan rasul, dan juga orang-orang saleh. Itu akan saling memberikan syafaat dengan izin Allah tabaraka wa taala, ya. Kita bahas syafaat yang pertama, yaitu yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 3, ya. Yang pertama, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam al-uzma, atau sering disebut dengan syafa'atul kubra. Syafaat kubra, ya. Syafaat al-uzma atau syafaat kubra, yakni, ya, syafaat yang beliau berikan kepada umat manusia di mauqif, ya, atau saat kritis, ketika manusia seluruhnya dikumpulkan Allah Azza wa Jalla di padang mahsyar, sedang menunggu keputusan Allah tabaraka wa taala. Matahari didekatkan, ya, kepada mereka dengan jarak 1 mil, ya, sehingga mereka berada dalam keadaan susah dan sedih yang luar biasa, mengeluarkan keringat. Ada di antara mereka yang keringatnya sampai ke mulutnya, ada yang sampai ke lehernya, ada yang sampai ke dadanya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke tumitnya, sesuai dengan amalan mereka masing-masing, padahal mereka berdiri di tempat yang sama. Ini juga sesuatu yang tidak bisa kita logikakan, kita mengimaninya. Mereka datang kepada para nabi, di antaranya datang kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, lalu Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Namun mereka semua menolaknya, ya. Lalu terakhir datanglah mereka kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sujud di bawah arsy, ya, berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian Allah memerintahkan untuk mengangkat kepalanya, dan setelah itu diizinkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepada umat manusia pada saat itu, ya. Ini khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua, ya, syafa'atuhu li ba'dil kufar wa hiya khassa bi ammihi Abi Thalib, ya. Syafaat beliau yang khusus yang kedua, yaitu syafaat beliau untuk sebagian orang kafir
Dan ini khusus untuk pamannya Nabi, yaitu Abu Thalib. Ya, syafaat. Tapi syafaatnya adalah berupa keringanan azab. Ya, bukan syafaat keluar dari azab atau keluar dari neraka karena Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Diberikan keringan azab, yaitu ditempatkan di neraka yang dangkal, lalu dengannya mendidih ubun-ubunnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ini azab neraka yang paling ringan. Ya. Ditempatkan di neraka yang dangkal, ya, kemudian dengannya ubun-ubunnya mendidih. Atau dipakaikan 2 sendal dari neraka yang dengannya mendidih ubun-ubunnya. Abu Thalib. Ya. Karena Allah Azza wa Jalla meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala 3 hal untuk Abu Thalib, pamannya. Ya. Yang pertama, meminta hidayah taufik, Allah tidak berikan. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan untuk Abu Thalib. Allah tegur bahwasanya tidak layak bagi seorang mukmin untuk mendoakan ampunan bagi orang yang jelas-jelas meninggal di atas kekufuran. Lalu yang ketiga, Rasulullah meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberikan syafaat, Allah berikan. Syafaat berupa keringanan azab. Kemudian syafaat yang ketiga, syafa'atuhu listiftahi babil jannah. Syafaat beliau untuk membuka pintu surga. Ya. Nah, manusia tidak akan bisa masuk surga kecuali setelah surga tersebut dibukakan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian syafaat yang keempat, ini syafaat untuk beliau dan juga untuk yang lainnya. Artinya berserikat untuk beliau dan juga yang lainnya, yaitu syafaat li ahlil kabair min ummatihi. Ya, syafaat beliau untuk para pelaku dosa besar dari umatnya. Ya, syafaat beliau untuk para pelaku dosa besar dari umatnya, baik yang sudah diputuskan untuk masuk neraka tapi nggak jadi karena mendapatkan syafaat, baik dari beliau atau yang lainnya. Jadi ada di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah diadakan timbangan amal, ternyata amal buruknya lebih berat. Ya, diputuskanlah dia atau semestinya dia masuk neraka. Tapi tidak jadi karena mendapatkan apa? Syafaat. Syafaat beliau atau syafaat yang lainnya, ya, dari kalangan orang-orang soleh. Atau syafaat untuk para pelaku dosa besar yang sudah masuk neraka terlebih dahulu kemudian dikeluarkan. Ya. Kemudian dikeluarkan. Ya. Kemudian yang kelima, syafa'atuhu li ahli jannah li raf'i darajatihim. Syafaat beliau dan yang lainnya untuk penduduk surga untuk naik derajat surganya. Untuk naik apa? Level derajat surganya. Sudah masuk surga, tapi kemudian mendapatkan syafaat lagi, mendapatkan syafaat baik dari Nabi ataupun yang lainnya, maka naiklah level derajat surganya. Ya. Padahal level terendah daripada surga saja, ikhwas sekalian, level terendah dari surga saja itu seperti seorang yang mendapatkan nikmat dunia ini dari pertama kali diciptakan sampai kiamat kelak plus 10 kali lipat dari itu. Itu level surga yang paling rendah. Bagaimana kalau al-firdausul a'la? Bagaimana kalau firdaus al-a'la? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memerintahkan kita atau menganjurkan kita, kalau kita meminta surga, mintalah al-firdaus al-a'la. Surga yang paling tinggi, yang paling dekat dengan arsy Allah tabaraka wa taala. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-firdausil a'la. Amin. Ya. Kemudian yang keenam, ya, syafaat beliau dan juga yang lainnya, ya. Syafa'atuhu li ummatihi
alladzina yadkhuluna al-jannah bighairi hisabin wala azab. Syafaat beliau dan juga syafaat yang lainnya untuk sebagian umatnya yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Disebutkan dalam riwayat ada 70.000 dari umat Nabi sallallahu